alhamdulillah dapat kesempatan berangkat ke Suriah. Ada yang beasiswa 100%, ada yang beasiswa 50%. Baik, selamat datang di episode ke-6 Kabar Kampus Keliling Dunia bersama saya Uci, dan kali ini ditemani oleh Kak Furkan. Halo Kak Furkan. Halo Kak Uci. Ya, kali ini narasumber kita dari mana nih? Dari Suriah, ada Kakak Akmal. Siap. Halo Kak Akmal, apa kabar? Ahlan wa sahlan, alhamdulillah baik Kak Uci. Kak Furkan. Alhamdulillah. Belum buka kan di sana, Mas Akmal? Waduh, zuhur aja belum, Pak. Oh, zuhur aja belum. Zuhur aja belum. Lebih lambat ya dari Indonesia ya. Iya. Lebih lambat 4 jam kita dari Indonesia. Iya, alhamdulillah. Kak Uci, kita beruntung nih. Kakak Akmal ini adalah Presiden PPI Suriah. Masya Allah, siap. Kak Akmal mahasiswa di sana atau gimana? Oh iya ya, PPI ya, iyalah mahasiswa S1 ya? S1 atau S2 ya, Kak? mahasiswa S1. S1 Kak. Oke, S1. Tahun keberapa Kak di sana? Kalau di kampus tahun kedua, tapi untuk di Suriahnya saya jalan tahun kelima Kak sekarang. Wow, udah lama berarti. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya? Sebelumnya 3 tahun di Ma'had. Kita bilang ya kayak mondok. Oh gitu. Mondok, tapi mondoknya itu sebagai ceritanya kalau di Indonesia setara SMA atau gimana Kak mondoknya? Pondoknya ini dibilang setara SMA enggak, S1 juga enggak. Dia di atas SMA tapi tidak setara S1. Ya, dia pondok non formal. Oke, non formal. Tapi Kakak Akmal berangkat ke Suriahnya setelah tamat SMA. Setelah tamat SMA, karena untuk masuk pondok itu persyaratan berkasnya ijazah SMA. Oke. Yes. Dan di Indonesia tadinya mondok juga. Di Indonesia sebenarnya saya lulus SMA 2017 ya. Nah, sampai dengan 2020 saya mondok. Baru akhirnya berangkat ke Suriah. Oke, mantap. Lengkap nih Bu Uci. Kampusnya di sana kampus apa namanya Kak? Kak Akmal? Ini jadi kampusnya itu Universitas Bilad Syam namanya. Terus Universitas Bilad Syam itu ada beberapa cabang. Saya di cabang Mujama Syekh Ahmad Kaftaru. Itu kampus ini, kampus kalau di Indonesia kampus negeri jatuhnya. Kampus pemerintah. Kampusnya ini di bawah Kementerian Agama. Kita sebutnya Wizaratul Awqaf. Ya, di bawah Kementerian Agama. Soalnya Bilad Suriah kan negara Suriah gitu ya. Ya, Bilad Syam. Bilad Syam. Nah, saya membayangkan tadi itu kayak UI gitu, bukan ya? Oh enggak, ada di sini model UI-nya, dia namanya Jamiah Dimash. Jamiah. Kalau dia Kementerian Agama, dia kayak UIN, Pak. Kayak UIN berarti. UIN kalau di Indonesia kan. Jurusan apa Kak di sana? Fakultas Usuluddin. Kalau di tempat saya kuliah ini S1-nya nggak ada jurusannya. Jadi hanya fakultas saja, Fakultas Usuluddin. Nggak ada istilah konsentrasi atau apa gitu Kak? Konsentrasinya nanti di S2. Usuluddinnya satu periode kuliah ya. S2 baru penjurusan. Oke. Baru penjurusan. Nah, di kampusnya Kak itu selain jurusan agama, jurusan umumnya banyak? Nggak ada jurusan umum. Oke. Ini saya nanya nih, ini kayaknya pertanyaan wajib di setiap podcast kita. Pertama, kenapa Mas Akmal, Kakak Akmal, milihnya Suriah? Ya, kenapa? Kenapa nggak di Mesir misalkan? Kenapa nggak di Tunisia misalkan? Atau di Turki? Kenapa di Suriah? Sebenarnya awalnya Suriah ini bukan pilihan saya sebenarnya.
Jadi lucunya memang di awal itu pilihan saya pertama bahkan betul kata Bapak, biasanya orang milih Mesir. Ya. Saya pilihan pertama itu awalnya mau ke Mesir. Saya juga mau ke Maroko. Waktu itu sempat coba ikut tes Kemenak, kan ada tes Kemenak ya setiap tahun yang memberangkatkan ke Mesir, nggak lolos. Kemudian coba beasiswa kedutaan juga nggak lolos. Akhirnya sebenarnya waktu itu posisi saya lagi pasrah gitu. Terus tiba-tiba dapat link gitu ya dari guru saya. Guru saya itu punya kenalan, kebetulan kenalannya ini teman beliau, dan beliau posisinya sebagai asprinya Dubes Suriah saat itu. Nah, jadi saya didaftarkan lah, dan alhamdulillah dapat kesempatan berangkat ke Suriah. Barulah dalam perjalanan menempuh pendidikan di sini saya baru berpikir, kenapa kok saya ke Suriah gitu ya. Nah, ternyata akhirnya saya coba baca-baca gitu, apa sih keutamaan negara Suriah. Ternyata negara Suriah itu kan bagian dari Bilad Syam. Jadi ketika kita menyebut Syam itu meliputi 4 negara. Palestina tentunya dengan Baitul Maqdisnya kan, kemudian Suriah, Jordan, dan Lebanon. Nah, dan kalau sudah menyebut negeri Syam itu negeri yang luar biasa mulia gitu kan, karena negeri Syam itu di Al-Quran itu disebut dengan negeri yang diberkahi. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi juga banyak sekali keutamaan-keutamaan negeri Syam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berdoa untuk negeri Syam, Allahumma barik lana fi Syamina. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya negeri Syam itu adalah negeri yang dinaungi oleh sayapnya malaikat. Kemudian negeri Syam juga penghuninya adalah orang-orang pilihan. Jadi saya merasa, oh Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur gitu. Tanpa saya meminta untuk berangkat ke sini, Allah pilih untuk saya berangkat ke sini. Dan dalam hadis juga dikatakan bahwasanya Syam itu, jadi ketika nanti fitnah terjadi di akhir zaman, maka tolak ukur iman yang sesungguhnya atau iman yang paling kuat itu adanya di Syam. Kurang lebih begitu hadisnya. Nah, jadi ternyata negara Syam ini menjadi barometer keimanan nanti di akhir zaman gitu. Ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi mahasiswa pilihan sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nggak khawatir. Maaf Kak Uci. Tapi Kak Amal waktu berangkat nggak ada rasa khawatir karena di Suriah kan waktu itu masa-masa konflik panjang sekali ya. Nggak ada rasa khawatirnya. Khawatir ada sebenarnya. Dan kita juga sebelum berangkat tentu kan cari informasi kayak gimana kondisi negara Suriah ya. Bahkan saya juga sebenarnya agak buta waktu itu berangkat ke suatu negara, negara namanya Suriah. Saya juga baru kenal sebelum saya berangkat gitu ya. Gitu. Dan ternyata negara konflik kan begitu. Masya Allah. Nah, akhirnya bahkan ketika mau berangkat itu saya sempat izin ke orang tua gitu, mohon ridhonya kalau pokoknya mohon ikhlasnya berangkat ke Suriah, nanti apapun yang terjadi mohon keikhlasannya begitu. Didoakan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah masih Allah jaga. Dan insya Allah Suriah selalu Allah jaga insya Allah. Iya. Terus tadi yang kakak ceritain tentang negeri Syam, kakak dapat nggak semua? Udah pernah jalan nggak ke tempat-tempat yang tadi kakak ceritain tuh di awal? Misalnya negeri Syam ada termasuk Suriah. Emang apa di sana yang mengindikasikan itu masuk negeri Syam? Udah pernah ke sana belum? Selama ini saya belum pernah keluar Damaskus ya. Jadi di Syamnya kan kita di ibu kota Suriah. Tapi memang berdasarkan informasi yang saya dapatkan dan saya pelajari, memang yang dimaksud dengan negeri Syam itu ya 4 negara tadi. Itu saya belum pernah mengunjungi selain Suriah. Dan Suriah pun masih fokus di Damaskus. Di Damaskus. Mainnya masih di Damaskus, masih kurang jauh. belum diizinin ini ya. Kalau di pondok juga nggak boleh sering-sering keluar kan? Iya betul. Iya, tapi tetap kan kalau kita ngomongin tempat kayak misalnya Damaskus di Suriah itu pasti adalah tempat yang mungkin bersejarah atau mungkin yang menjadi tempat wisata oleh banyak orang kalau datang ke situ. Kalau di Damaskus atau di Suriah secara umum apa aja Kak di situ, dan udah pernah jalan kemana aja? Oh iya. Damaskus itu sangat kaya dengan ininya peninggalan sejarah, terutama peninggalan sejarah
dinasti Umayyah. Jadi ada jami namanya Jami Umawi. Itu masjid yang sangat besar dan itu merupakan pusat pemerintahan Bani Umayyah pada saat itu. Di sana ada makom Nabi Yahya alaihi salam, kemudian ada di situ juga ada istilahnya makom Nabi Khidir. Kemudian juga ada namanya Zawiyah Ghazaliyah, tempat Imam Al-Ghazali i'tikaf dan menulis kitab masterpiece-nya itu Ihya Ulumuddin. Kemudian di sekitar situ juga ada tempat Imam Nawawi mengajar, namanya Darul Hadith. Kemudian ada di sekitar Masjid Umawi itu juga makamnya Sayyidina Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah SAW yang pergi ke yang merantau ke negeri Syam. Dan nggak jauh dari situ juga ada bab Shogir. Di sana ada Sayyidina Bilal, muadzinnya Rasulullah, dimakamkan di sana juga. Masya Allah. Udah Dan pernah kita juga jalan ke sana, Kak? Semuanya udah yang tadi sering. disebut. Ya alhamdulillah. Dan biasanya ziarah ke sana ya mengingat kematian dan kita ambil pelajaran dari orang-orang soleh terdahulu. Masya Allah. Dan biasanya banyak itu yang ziarah setiap hari. Kalau setiap hari enggak sih, mungkin di momen-momen tertentu. Biasanya mungkin ya mirip-mirip kita di momen-momen Idul Fitri, Idul Adha. Oke. Tapi ada aja karena bab Shogir itu kan kalau tempat makam Sayyidina Bilal itu dia pemakaman yang sangat luas ya. Jadi sangat banyak makam-makam di sana. Jadi ada aja yang ziarah ke sana. Oke. Tapi Jadi, apa? Lanjut Kak Uci dulu. Enggak. Dari saya merasa pengen ke sana ya Pak, ziarah juga kan. Iya. Justru sebenarnya banyak ya yang bisa diziarahi di Suriah ya. Nah, tapi Banyak sekali. dalam suasana konflik selama ini tuh tetap aktivitas kultural seperti itu nggak terganggu ya, yang ziarah tetap ada ya. Enggak sih, kalau memang kondisi saya berangkat itu kan di 2020 sudah mulai mereda ya konflik. Iya. Kan konflik yang cukup hebat itu kan mulai dari 2011 sampai 2018. Jadi saya nggak merasakan ini sih suasana yang konfliknya sangat parah gitu ya. Jadi udah di masa-masa pemulihan dan kehidupan biasa aja, normal-normal aja gitu. Oke. Banyak Kak di sana mahasiswa Indonesia? Ada berapa kurang lebih? Nah, siswa di Indonesia saat ini yang tercatat sebagai anggota PPI ya, itu ada 204 orang. 204. 200. Semuanya studi agama rata-rata? Iya, semuanya studi agama. Oh, malah semuanya ya, studi agama ya? Semuanya. Iya, luar biasa. Nah, dari teman-teman itu apa yang dapat Mas Akmal ceritakan dari pengalaman teman-teman selain pengalaman Mas Amal sendiri ya, ketika kuliah di sana secara umum yang menarik dan berkesan bagi teman-teman mahasiswa di PPI di sana tuh apa aja? Yang menarik ketika kuliah, mungkin kalau suasana kuliah kita bisa bilang nggak jauh beda ya dengan Indonesia. Ya kelas, kemudian dosen memberikan kuliah. Tapi yang menarik itu suasana ngaji. Suasana kita menghadiri pengajian. Karena ngaji di sini tuh semua pengajian pasti gratis. Bahkan beberapa guru itu istilahnya tasmi Quran ya, kalau kita mau setoran Quran, ada yang ngasih uang saku gitu. Jadi selesai kita nyetor hafalan dikasih uang saku. Dan jadi nggak ada di sini pengajian yang berbayar. Itu luar biasanya, kita sangat bersyukur gitu ya, karena mungkin kita dengar di beberapa negara lain guru-guru itu kalau ngadain pengajian yang ngasih ini juga ada biayanya begitu. Kalau ini justru dibayar ya yang juga, ikut ngaji. Buat reinforcement ya, buat penguat. Ya.
Dan juga tradisi-tradisi keislaman sangat kuat, terutama di wilayah tempat kita kuliah ya. Jadi hampir setiap masjid itu pasti ada tempat tasmi dan pasti ada pengajiannya. Kemudian juga kalau bulan Maulid itu pasti ramainya luar biasa, udah kayak perayaan hari ulang tahun negara itu kalau Maulid. Iya, luar biasa itu. Biasa. Menunjukkan ekspresi cinta yang luar biasa ya buat Rasulullah ya. Soal dibayar itu, Kak Akmal di sana kuliahnya beasiswa ya, Kak? Kalau saya sendiri untuk kuliah mandiri, Kak. Karena saya karena kan 3 tahun sebelum kuliah kan mondok dulu. Oh iya. Nah kemudian pas masuk ke kampus itu saya daftar secara mandiri karena posisinya sudah di Suriahan. Nah ada teman-teman yang beasiswa, mereka itu dapat beasiswa melalui jalur Al-Syami namanya. Jadi alumni Syam Indonesia, ikatan alumni lulusan Suriah. Mereka punya MOU dengan kampus untuk memberangkatkan calon mahasiswa dari Indonesia ke kampus, dan ada yang beasiswa 100%, ada yang beasiswa 50%. Tapi beasiswanya dari kampusnya ya? Cuma melalui alumni. Iya. Ya beasiswanya dari kampus tapi disalurkan melalui alumni. Kalau seperti saya yang mandiri ini sebenarnya bisa aja Kak untuk bisa dapat beasiswa ya. Misalkan kita pengajuan membuat proposal terus kita ajukan ke beberapa ke instansi-instansi atau mungkin ke pribadi gitu ya. Ada juga alhamdulillah tahun ini kita dapat kesempatan dari Basnas untuk beberapa teman kita dapat kesempatan beasiswa dari Basnas. Jadi sebelumnya Basnas sudah punya ini program namanya beasiswa Basnas Cendikia, itu ditujukan untuk mahasiswa di Timur Tengah. Sebelumnya Suriah belum termasuk daftar negara penerima, tapi alhamdulillah tahun ini masuk untuk pertama kalinya, dan dengan dikoordinasikan bersama PPI, alhamdulillah beberapa teman kita mendapatkan beasiswa Basnas. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak lagi yang bisa dapat beasiswa. Ya, termasuk Kak Akmal ya, amin. Ini mau nanya yang agak sensitif dikit nih, Kak Amal. Iya, Gak apa-apa ya. Apa tuh, Pak? Iya, ini kan kalau Suriah semenjak konflik itu kan yang paling diingat orang adalah ada narasi konflik mazhab gitu ya. Itu sebenarnya dalam realitas masyarakatnya kayak gimana sih di sana? Memang ada semacam pertentangan antar mazhab gitu, atau sebenarnya semua bineka kayak di Indonesia aja, biasa aja gitu? Cuma narasi yang disebarkan di dunia aja yang berbeda gitu, itu gimana? Iya, saya rasa itu misinformasi sepertinya ya, atau mungkin memang isu yang sengaja dibangun untuk memframing Suriah sebagai negara konflik seperti itu. Karena jujur kita tidak menemukan hal itu di masyarakat gitu ya. Jadi antara mazhab itu dulu sangat jauh dulu, itu zaman kapan itu entah, memang pernah di Jami Umawi itu mazhab itu enggak, jadi antara mazhab itu enggak sholat jamaah gitu. Jadi mazhab Hanafi sholat jamaahnya sendiri, mazhab Syafi'i sholatnya sendiri gitu. Tapi itu sudah tidak ada sekarang gitu. Mungkin sudah berkembang dan toleransinya juga semakin kuat. Jadi nggak ada permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat karena permasalahan mazhab saat ini ya. Karena masyarakatnya juga sebenarnya heterogen ya. Iya, betul. Sangat bermacam-macam masyarakatnya, apalagi di ibu kota Damaskusnya ya. Sejauh ini kehidupan ilmiah, kehidupan kampus itu nggak terganggu? Apa selama 8 tahun konflik dari 2011 ya, udah berapa tahun malah? Kalau tambah sekarang tentu lebih lagi ya. Itu selama ini nggak terganggu ya?
kehidupan kampus tetap jalan ya. Mungkin kalau kemarin 2018 ke belakang mungkin iya, karena perangnya 2018 ke belakang itu kan perang sipil ya, perangnya antar kelompok dan di dalam kota kan begitu. Tapi kalau 2020 ke atas, pokoknya selama saya ada di sini, alhamdulillah tidak terganggu, tidak ada pengaruh yang signifikan atau berarti terhadap proses belajar mengajar. Hanya saja kemarin pas peralihan itu kita sempat libur, kurang lebih seminggu sampai kondusif. Baru kemudian kampus memulai lagi kegiatan belajar mengajar. Mungkin kita terdampak itu di sisi ekonomi, Pak, cukup terdampak kemarin. Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi karena kemarin jadi kan ketika kelompok oposisi yang ingin menjatuhkan pemerintah lama itu terdengar kabar yang akan masuk ke Damaskus, orang-orang kan panik ya, mungkin khawatir akan terjadi baku tembak yang menyebabkan tumpahan darah segala macam. Akhirnya mereka istilahnya terjadi panik buying di masyarakat gitu. Mereka pengen ngeborong stok-stok makanan yang ada di pasar untuk mereka timbun, apa istilahnya, nyetok gitu lah ya, nyetok di rumah mereka masing-masing supaya dalam masa transisi ini mereka masih punya cadangan makanan. Akhirnya stok-stok bahan pokok di pasar itu menjadi langka dan harganya melambung tinggi sampai 2 kali lipat gitu ya, atau bahkan lebih. Nah itu kita yang nggak ada persiapan, nggak expect akan terjadi seperti itu, kita kebingungan waktu itu. Jadi teman-teman yang tinggal di luar asrama itu sangat bingung waktu itu kondisinya. Akhirnya kemarin juga alhamdulillah kita sempat dapat bantuan dari staf KBRI, kemudian juga kita dapat bantuan dari Al-Syami yang memberangkatkan kita ke sini, dan kita juga sempat buka donasi juga waktu itu ya selama masa konflik untuk bantu teman-teman, kebutuhan logistik teman-teman yang terdampak di luar. Ini teman-teman yang tinggal yang kos, alhamdulillah bantuan cukup banyak dan alhamdulillah teman-teman terbantu, yang teman-teman yang tinggal di luar terbantu. Itu kalau kos di sana gimana itu, Kak Akmal? Kos itu sama nggak seperti di Indonesia? Kos-kosannya bisa sewa per kamar, per bulan, atau harus tahunan, atau semua di asrama, atau gimana? Yang di asrama ada, itu mereka yang beasiswa mereka wajib di asrama. Nah kita yang mandiri, yang tinggal di luar itu kita nyewa rumah. Di sini saya belum pernah berkelompok biasanya. Kos-kosan ya, malah belum pernah nemu model kos-kosan yang bisa nyewa satu kamar gitu. Oh ya itu makanya ya. Pasti akan belum tentu sama. Jadi kita biasanya misalkan sepakat berlima misalkan nyewa satu rumah. Atau ada juga yang berdua, atau ada yang sendiri tapi ya nyewa rumah yang kecil gitu. Ya rumah intinya ya, tidak kos-kosan kamar ya. Iya, dia bentuknya rumah. Iya, oke. Biaya hidup gimana Kak? Maksudnya setelah ini tadi yang masa peralihan itu? Ya alhamdulillah setelah kan ini juga udah cukup jauh ya masa peralihannya. Kemarin kan itu di bulan Desember. Dan sekarang alhamdulillah untuk beberapa bahan pokok sudah mulai turun, sudah terjangkau lah sekarang. Cuma memang kita sekarang agak kesulitan di transportasi malah, karena kondisi transportasi kemarin di masa pemerintahan lama itu istilahnya angkotnya itu disubsidi sama pemerintah. Jadi kita sekali naik ya bayarnya cuma 1.000 lira waktu itu ya, kurang lebih 1.000 rupiah lah. Dari ujung sampai ujung itu bayarnya 1.000 rupiah. Tapi sekarang karena sudah tidak disubsidi, akhirnya naik sampai 3 kali lipat, bahkan sampai 5 kali lipat biayanya. Oh gitu. Kalau PPI Surya biasanya aktivitasnya apa aja, organisasi kegiatannya? Oh oke. Kita biasanya enaknya kita bagi jadi ada kegiatan yang fokus ke akademik dan kegiatan yang fokus ke non akademik gitu ya. Jadi kegiatan yang fokus ke akademik kita ada mengadakan kegiatan-kegiatan yang halnya menunjang akademik teman-teman, seperti kita ngadain mentoring untuk meningkatkan atau
memastikan bagaimana teman-teman itu bisa lulus dengan baik di kuliahnya. Kemudian kita juga sebagai wadah mahasiswa, kita juga bantu teman-teman mahasiswa dalam masalah administrasi terutama ketika teman-teman baru datang ke sini butuh bimbingan atau pendampingan dalam masalah administrasi, kita hadir di sana. Kemudian juga karena administrasi juga termasuk izin tinggal, kan itu juga kita ngurus sendiri ya. Nah itu perlu kehadiran PPI di situ. Kemudian kita juga hadir untuk hal-hal penunjang kebutuhan seperti membantu untuk mencari teman-teman PPI yang butuh tempat tinggal, seperti yang misalkan yang lulus dari Ma'had mau lanjut ke kampus, kan mereka biasanya mandiri dan akan ngekos. Nah itu kita bantu untuk cari tempat tinggalnya. Kemudian untuk kegiatan yang di luar atau non akademik, biasanya kita di bidang pengembangan bakat. Kita suka ngadain pelatihan jurnalistik, kemudian ngadain pelatihan desain, pelatihan kaligrafi. Kita sesuaikan dengan kebutuhan pengembangan skill teman-teman anggota. Termasuk juga kita ngadain kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan yang ya dirasa perlu untuk diadakan untuk menunjang kebahagiaan anggota begitu. Dan biasanya kita setiap tahun itu ada 2 kegiatan besar. Kegiatan pertama itu perayaan ulang tahun PPI. Ya, kebetulan tahun ini PPI Suriah berumur setengah abad, Pak. Wow. Udah lama. Ya, mohon doanya semoga terus bertahan dan terus bisa. Kapan miladnya? Bulan apa miladnya? 1 Maret kemarin, Pak. Oh, sudah berlalu. Tapi belum dirayain, udah. Belum, karena kebetulan 1 Maret kemarin kan awal puasa. Iya betul. Insya Allah seremoninya akan kita adakan insya Allah di bulan Syawal nanti seremoni perayaan HUT-nya. Boleh tuh dikirim nanti kegiatan teman-teman ke redaksi @kabarkampus.com, nanti kita tayangkan. Insya Allah. Ada 1 kegiatan besar lagi, namanya MAL, Masyarakat Anggota Lengkap. Bukan masyarakat, musyawarah. MAL itu musyawarah anggota lengkap. Jadi di situ itu kita membahas ADART organisasi. Kemudian kita di situ juga memilih ketua baru. Biasanya diadakan di bulan Oktober. Ini udah nggak terasa nih, Pak. Iya, kayaknya sih waktu kita nggak bisa. Padahal masih pengen ngobrol banyak ya. Karena memang kita cuman targetkan 30 menit biar nggak terlalu panjang. Kayaknya sudah sampai di ujung waktu. Kita sudahi podcast kita kali ini, dan kita berterima kasih sekali kepada Kakak Akmal atas waktu dan kesempatannya mau mampir di acara Kabar Kampus Keliling Dunia. Kami berharap sama-sama, Pak. Ya, kami berharap teman-teman di sana studinya lancar, sehat selalu, dimudahkan. Amin. Dan tentunya berharap Allah ridho dengan semua proses itu, membawa rahmat buat teman-teman secara pribadi, tentu juga buat bangsa dan negara secara keseluruhan. Terima kasih Kak Kamal. Kalau gitu kita tutup podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.